Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kitab Tuhfatul Ikhwan fi Ilmi Bayan. Dan kemarin kita sudah sampai di bahasan Al-Majazul Mursal. Dan kita sudah menyelesaikan bahasan Al-Majazul Mursal dengan semua alaqahnya yang disebutkan oleh musannif. Majaz mursal adalah salah satu bagian daripada majaz mufrad atau majaz lughawi ya. Jadi majaz lughawi, majaz yang terjadi karena perbedaan makna murad dengan makna wadha' itu terbagi menjadi dua jenis ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan alaqahnya ya. Kalau alaqahnya berupa musyabahah maka apa? Isti'arah. Dan apabila alaqahnya selain musyabahah maka dinamakan dengan majaz mursal. Oke. Untuk mereview biar antum ingat ya dan nyambung dengan pembahasan isti'arah selanjutnya, kita akan baca dari qaulul musannif wa ammal majazul mufrad. Oke, Akbar, minta tolong baca dong dari wa ammal majazul mufrad. Wa ammal majazul mufradu fa huwal kalimatul mustamalatu fi ghairi ma wudi'at lahu awalan li alaqatin ma aqarinatin mani'atin an iradatihi fa in kanat alaqatuhul musyabahata fasti'aratu wa in kanat ghairaha kasababiyyah wal musabbabiyyah wal mujawarah wal kulliyah wal ba'diyah wa tibari makana aw ma ya'ulu ilaihi wa nahwiha fa majazul mursal. Oke. Faslun al-isti'aratu imma tasrihiyatun wa imma makaniyatun wa imma makniyatun wa imma tahyiliyah. Tasrihiyatu hiya allati surriha. Sampai. Oke. Berarti majaz mufrad dengan ta'rifnya yang disebutkan musannif. Musannif bilang ya, fa in kanat 'alaqatuhu musyabahata fasti'aratun. Kalau alaqah daripada majaz lughawi berupa musyabahah maka dinamakan dengan apa? Dengan isti'arah. Oke, kemarin sudah kita jelaskan ya. Alaqah yang ada pada majaz lughawi berbeda dengan mulabasah yang ada pada majaz aqli ya. Adapun alaqah yang terdapat dalam majaz lughawi itu adalah alaqah antara makna maudhu' lahu dengan makna murad ya. Jadi alaqah antara makna yang sudah diwadha' dengan makna yang diinginkan oleh mutakallim. Contohnya kemarin apa? Misalkan ketika kita ngomong misalkan ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Saya melihat sesosok asad berkhutbah di atas mimbar. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa asad di situ maknanya bukan hayawan muftaris ya. Tapi maknanya apa? Maknanya adalah rajulun syuja'. Ar-rajulu asy-syuja'. Maknanya adalah rajulun syuja'. Orang yang perkasa ya, atau orang pemberani, atau orang berwibawa dan seterusnya. Oke, alaqahnya antara apa? Alaqahnya yang terjadi di sini adalah apa? Alaqahnya terjadi antara makna maudhu' lahu yaitu hayawan muftaris dengan makna murad yaitu apa? Yaitu rajul syuja'. Jadi alaqahnya antara rajul syuja' dengan hayawan muftaris. Alaqahnya apa? Hubungannya apa antara rajul syuja' dengan hayawan muftaris? Alaqahnya adalah adanya musyabahah, adanya keserupaan. Serupa dalam hal apa? Serupa dalam hal bahwa kedua-duanya sama-sama memiliki sifat pemberanian. Memiliki sifat keberanian. Jadi hayawan muftaris itu dia punya syaja'ah, demikian pula rajul syuja' dia punya syaja'ah. Itu yang membedakan dengan mulabasah yang di majaz aqli. Dan ini perlu agak hati-hati ya karena ada beberapa orang yang salah dalam hal ini atau keliru dalam hal ini. Oke, itu kalau musyabahah. Berarti kalau musyabahah namanya apa? Namanya isti'arah. Wa in kanat ghairaha kasababiyyah dan seterusnya, maka apa? Fa majazun mursal. Kalau alaqah yang terjadi antara
makna maudhu' lahu dengan makna murad selain musyabah, maka dinamakan dengan majaz mursal. Jadi apapun alaqahnya, pokoknya selain musyabah namanya apa? Namanya majaz mursal. Oke, setelah itu musannif mendatangkan pasal khusus untuk membahas isti'arah. Kenapa? Kenapa kok majaz mursal? Kalau antum perhatikan ya, di kitab Tuhfatul Ikhwan, di matan Tuhfatul Ikhwan, pembahasan majaz mursal cuma sekian baris doang. Cuma berapa baris itu? Cuma 2 baris. Itu doang baris majaz mursal. Sedangkan isti'arah dibuatkan 3 pasal khusus. Pasal yang pertama ini, pasal yang kedua nanti pasal ketiga agak susah ntar pembahasan mengenai isti'arah asliyah dan tabaiyah. Berarti ada tiga pasal tersendiri. Kenapa? Karena memang isti'arah ini adalah bahasan paling rumit di dalam ilmu bayan. Paling rumit dan paling banyak masailnya, paling banyak permasalahannya. Oke, di sini musannif mendatangkan 3 pasal ya terkait isti'arah. 3 pasal ini sama-sama membahas tentang apa? Tentang taksim isti'arah. Jadi ada 3 taksim isti'arah. Ada 3 pembagian isti'arah. Adapun hari ini kita akan insyaallah kita usahakan untuk menghabiskan 2 taksim. Sehingga nanti untuk pertemuan selanjutnya kita khusus untuk membahas taksim ketiga, karena taksim ketiga ini agak mikir banget. Karena nanti akan banyak koidnya untuk taksim ketiga. Jadi hari ini kita akan membahas fokus di bahasan 2 taksim isti'arah. Jadi kita membahas 2 pasal. Faslun tadi sudah dibaca Akbar ya. Faslun. Oke. Faslun kenapa marfu? Kenapa dibaca faslun bukan faslin? Kenapa? Karena di situ ada hadza yang dibuang ya. Jadi aslinya apa? Aslinya ada hadza faslun. Jadi faslun di sini adalah khabar dari mubtada yang dibuang. Makanya dibaca apa? Dibaca rafa'. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah pasal atau ini adalah pembatas. Al-isti'aratu imma tasrihiyatun wa imma makniyatun wa imma tasghiriyatun. Oke. Di sini musannif mendatangkan taksim yang pertama untuk isti'arah. Musannif bilang apa? Al-isti'aratu imma tasrihiyatun. Terus apa? Makniyatun terus? Berarti ada berapa kisim? 3. Kisim pertama tasrih. Kisim kedua makni. Kisim ketiga tasghir. Taksim pertama. Pertama ya. Oke, kita contoh isi Arab kemarin apa? Ra'aitu asadan yakhtubu 'ala al-mimbar. Ini makna maudhu'nya apa? Hayawan muftaris. Makna maudhu'. Makna muradnya apa? Rajul sudah. Alaqahnya apa antara kedua ini? Ada apa? Ada musyabah. Ada musyabah. Berarti di sini mutakalim melakukan apa? Mutakalim melakukan tasbih, melakukan penyerupaan
dia menyerupakan hayawan muftaris, enggak, dia menyerupakan rajul huja dengan hayawan muftaris. Berarti gimana ngomongnya? Berarti syubbiha. Sini ya. Ini berarti syubbiha. Syubbiha apa? Diserupakan rajul huja ya. Syubbiha ar-rajul asyuja'u bi al-hayawani al-muftaris. Keserupaannya apa? Syaja'ah kan? Sama-sama punya syaja'ah. Berarti kita katakan bijami'i asy-syaja'ah. Dengan pengumpul, yaitu keserupaan yang sama-sama ada pada keduanya berupa apa? Berupa syaja'ah. Nah, lalu apa yang dilakukan mutakalim kira-kira di sini? Di sini kan berarti kita punya namanya, sudah belajar tasrif belum? Oke, tak jelaskan ya. Jadi yang diserupakan itu namanya apa? Ini namanya apa? Ini musyabbah. Jadi kan syubbiha berarti apa? Musyabbah. Ini musyabbah. Terus dia diserupakan dengan hayawan muftaris. Berarti hayawan muftaris ini namanya apa? Musyabbah bi ya. Ingat ada bi-nya. Berarti ini namanya apa? Musyabbah bi. Berarti ini yang diserupakan, yang dijadikan bahan penyerup. Nah, di sini kira-kira mutakalim menyebutkan salah satunya saja atau menyebutkan dua-duanya? Salah satunya saja. Apa? Asad doang kan? Ini kan hayawan muftaris, ini kan asad. Iya, iya tak? Ini kan asad. Iya tak? Jadi maknanya hayawan muftaris, lafalnya namanya apa? Asad. Yang disebutkan lafalnya di sini apa? Lafalnya hayawan muftaris ya. Berarti mutakalim menyebutkan salah satu dari musyabbah dan musyabbah bihi. Berarti kita ngomongnya apa? Syubbiha ar-rajulu syuja'u bil hayawanil muftaris bi jami'is syaja'ah. Kita katakan apa? Fahuzifa al-musyabbah. Dihapuslah apanya? Musyabbahnya. Rajul huja disebut enggak? Enggak. Berarti apa? Dihapus enggak? Dihapus. Maka kita katakan fahuzifal musyabbah. Dihapus. Lalu setelah itu apa? Lalu setelah itu karena musyabbahnya hilang, kita pinjam lafal asad untuk makna musyabbah yang dibuang. Kita katakan apa berarti? Fastu'ira lafzu al-asad lid-dilalati ala ar-rajul lihat. Syubbiha ar-rajulu syuja'u bil hayawanil muftarisi bi jami'i syaja'ah. Fahudzifal musyabbah. Musyabbahnya dibuang. Ini dibuang ya. Ini dibuang. Fastu'ira lafzul asad. Lalu dipinjamlah lafal dari musyabbah bihi. Untuk apa? Lidilalati 'ala ar-rajuli syuja'. Untuk menunjukkan makna dari rajul syuja'. Nih biar antum lebih paham. Kasih gambar. Kita punya lafal bernama apa? Asad ya. Ini lafal ya. Asad itu lafal. Lafal kemarin sudah kita katakan lafal itu melalui proses namanya apa? Wadha. Lafal asad diwadha untuk mana apa? Untuk hayawan hayawan ini namanya apa? Wadha. Terus akhirnya lafal asad ini diisti'mal, digunakan oleh mutakalim. Namanya isti'mal. Nah, di sini diisti'malnya diisti'malnya sesuai dengan wadha atau tidak? Tidak, ya kan?
karena diistimalnya untuk makna apa? Untuk rajul syuja. Nah, terus di dalam istimal yang di sini dia diistimal untuk apa? Diistimal untuk makna apa? Rajul syuja. Diistimal sesuai wadah enggak? Enggak, ya enggak? Enggak dijawab. Diistimalnya sesuai wadah enggak? Enggak. Iya atau enggak? Kenapa? Karena wadahnya hayawan berarti apa kira-kira? Berarti ketika kita menggunakan, berarti kan di sini kan kita menggunakan lafal asad untuk ini kan? Ini harusnya ini punya siapa ini? Punya ini dong, ya enggak? Kayak minjem nggak sih? Iya kan? Jadi ini minjem, ini aslinya punyanya si ini, terus kita pinjemin buat ini, ya kan? Nah, jadi kalau sebagai musannif itu di dalam syarahnya beliau memberikan gambaran kayak gini. Jadi lafal itu seperti baju. Lafal itu seperti baju. Baju itu dipunyai oleh orang nggak? Iya kan? Nah, orangnya di sini adalah makna. Jadi lafal itu dimiliki oleh makna. Dalam kasus ini berarti asad adalah baju yang dimiliki oleh hewan muftaris, ya enggak? Nah, terus datanglah ada orang namanya rajul syuja. Nah, dia mau minjem bajunya si hewan muftaris, ya kan? Nah, akhirnya dia minjem dipakai buat dia. Di sana lafal itu punya makna hewan muftaris. Nah, terus datanglah rajul syuja, dia mau minjem lafal asad. Akhirnya lafal asad yang harusnya buat hayawan muftaris dipinjamkan buat rajul syuja. Nah, makanya dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan isti'arah. Isti'arah apa sih? Isti'arah itu masdar dari ista'arah yasta'iru. Artinya apa? Minjem. Minjem apa? Minjem lafal. Ini harusnya buat ini, malah dipinjam buat ini. Oke. Dengar? Dengar? Ini istiarah secara umum. Mana? Jelas nggak? Jelas ya? Mana jelas nggak? Oke, kalau mau lebih jelas ya, coba kita buka halaman 64. Sekali baca syarah. Coba kita lihat ya. Di situ lihat di paragraf wa taqriruha an yuqala syubbiha atau syabbaha. Syubbiha jadi. Syubbiha ar-rajulu syuja'u bil asad. Sama ya? Syubbiha ar-rajulu syuja'u bil asad. Awal mulanya diserupakan apa? Rajul syuja' dengan asad atau hayawan muftaris. Bi jami'il jara'ati fi kullin. Jara'ah itu sama dengan syaja'ah. Dengan keserupaan apa? Sama kedua-duanya sama-sama punya apa? Punya keberanian, jara'ah atau syaja'ah. Wastu'ira al-lafdhu dallu 'alal mushabbahi bihi. Lalu apa? Lalu dipinjamlah lafal yang menunjukkan kepada musyabbah bih atau rajul syuja. Yang mana rajul syuja ini sudah kita hadzaf ya, sudah dimahdhuf. Wa huwa lafdhu asadin lirrajuli syuja isti'aratan tasrihiyatan. Nah, terus paragraf selanjutnya ya. Fattashbihu bainal ma'ani wal isti'aratu lil lafzi. Jadi tasbihnya, penyerupaannya terjadi di antara makna, terjadi antara ini sama ini. Ini kan makna ya. Oke. Terus wal isti'aratu lil lafzi, yang namanya isti'arah yang dipinjam apa? Yang dipinjam adalah
lafal. Li'annahu li'annahu bimanzilatil libasi alladzi istu'ira min ahadin. Nah, karena lafal itu kayak apa? Lafal itu mirip-mirip seperti apa? Seperti baju yang dipinjam dari seseorang. Fa'ul bisa ghairahu, lalu dipakaikanlah baju ini ke orang lain. Oke, cukup sampai di situ ya. Jadi kayak lafal di sini ya. Lafal ini punyanya hayawan muftaris. Lalu kita pinjamkanlah lafal asas ini untuk apa? Untuk rajul suja. Oke, kita kembali ke mata. Dan kita masuk ke taksimnya. Itu makna isti'arah secara umum ya, atau itu penjelasan isti'arah secara umum. Kita masuk ke taksim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhi fid dharain amin. Qad tasrihiyyatu hiya allati surriha fiha bi dzikril mushabbahi bihi faqat. Isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang di dalamnya surriha fiha. Surriha itu artinya apa? Dilugaskan. Disebutkan secara lugas. Disebutkan secara lugas atau terang-terangan. Hiyallati surriha fiha bi dzikril mushabbahi bihi faqat. Yaitu apa? Isti'arah yang di dalamnya disebutkan secara terang-terangan apa saja? Lafal musyabbah bihi saja. Lafal musyabbah bihi saja. Berarti apa kalau di sini? Cuma asad doang. Rajul hujah disebut enggak? Enggak disebut. Nah, kalau gitu kasusnya namanya apa? Namanya adalah isti'arah tasrihiyah. Intinya apa? Intinya isti'arah tasrihiyah adalah ketika kita menyebutkan musyabbah bihinya saja. Contohnya apa? Nahwu ra'aitu asadan fil hammami. Oke, contohnya adalah aku melihat sesosok asad di dalam hammam. Asad di sini maknanya apa? Maknanya adalah rajul suja. Rajul suja. Berarti apa? Berarti lafal asad digunakan di isti'mal di luar wada', ya. Di luar makna yang sudah di. Alakah antara makna yang diwada dengan makna uratnya di sini apa? Adanya musyabahah. Adanya musyabahah antara apa? Antara hayawan muftaris sebagai makna asli, makna wada, dengan rajul huja sebagai makna murad, sebagai makna yang diinginkan oleh mutakallim. Ra'aitu asadan fil hammami. Fil hammami jadi apa tuh? Jadi apa? Jadi qarinatun mani'atun. Jadi qarinah. Makanya musannif tidak mencukupkan di contoh ra'aitu asadan doang. Jadi karena apa? Karena isti'arah itu perlu apa? Perlu qarinah sebagaimana umumnya majaz. Oke, itu tasrihiyah. Jelas enggak? Benar? Jelas ya? Intinya apa? Tasrihiyah adalah ketika menyebutkan musyabbah bihi saja. Menyebutkan asadnya doang. Wal makniyatu, nah ini agak ruwet dikit. Wal makniyatu hiya allati tuwiya fiha dzikrul musyabbahi bihi bi dzikri syai'in min lawazimihi. Pelan-pelan ya. Isti'arah makniyah. Takrifnya apa? Adalah isti'arah yang tuwiya fiha. Tuwiya itu apa? Tuwiya itu melipat ya. Melipat. Makanya ada ayat was-samawati matwiyatun biyamini. Dan langit-langit digulung oleh kekuasaannya Allah. Dan langit-langit digulung ya. Jadi saking dahsyatnya hari kiamat dia digulung. Ngomongnya apa? Matwiyatun. Berarti apa? Tawayatwi itu apa? Menggulung. Oke. Maksud menggulung di sini apa? Maksud menggulung itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Berarti hiyallati tuwiya fiha dzikrul musyabbahi bihi. Berarti isti'arah makniyah adalah isti'arah yang di dalamnya digulung penyebutan musyabbah bihi. Kalau digulung penyebutan musyabbah bihi artinya apa? Artinya musyabbah bihinya tidak disebutkan. Antum bisa sederhanakan ya. Antum jangan pakai tuwiya deh. Antum takrifkan gini aja kalau lebih gampang ya. Hiyallati lam tuzkar. Hiyallati lam yuzkar fihal musyabbahu bihi. Kalau mau lebih gampang. Hiyallati lam yuzkar fihal musyabbahu bihi. Di makna qaulil musannif tuwiya fiha dzikrul musyabbahi bihi
Ma'nahu annal musyabbaha bihi lam yuzkar fiha. Tidak. Berarti tidak disebutkan musyabbah bihi. Terus yang disebutkan apa dong? Nah, kita lanjut. Berarti hiyallati tuya fiha dzikrul musyabbahi bi dzikri syai'in min lawazimihi falam yuzkar siwal musyabbah. Pelan-pelan. Jadi musyabbah bihi tidak disebut. Sepakat nggak? Sepakat ya? Musyabbah bihi tidak disebut. Oke. Biar lebih enak kita sambil kasih contoh. Misalkan kita ngomong ya. Oke. Kita pakai syair deh. Ala syairu wa idzal maniyat ansyabat alfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u wa idzal maniyatu ansyabat adfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Ini syair ya. Oke, kita artikan dulu ya. Maniyah itu apa? Maniyah itu kematian ya. Maniyah itu kematian atau al-maut. Wa idzal maniyatu ansyabat artinya apa? Mencengkram ya? Mencengkramkan kayak singa itu mencengkram. Wa idzal maniyatu ansyabat alfaraha. Alfar itu apa? Kuku ya? Kuku. Alfaita itu artinya apa? Alfaita itu alfa yulfi artinya apa? Wajadta. Sama, menemukan. Atau ya, menemukan. Alfaita kulla tamimatin. Tamimah apa? Tamimah itu jimat. Jimat ya. Oke, kita artikan. Wa idzal maniyatu ansyabat azfaraha, dan ketika kematian mencengkramkan kuku-kukunya. Jadi bayangkan kematian itu kayak singa ya. Jadi kalau ada orang mau sakaratul maut, jadi kematian itu kayak mencengkram ininya. Dan ketika kematian mencengkramkan kuku-kukunya yang tajam, alfaita kulla tamimatin la tanfa'u, kamu akan mendapati bahwa segala macam jenis jimat tidak akan bermanfaat lagi. Jadi maksudnya kalau kamu udah ajalnya, ya udah, kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa ditambah umur gitu, nggak bisa minta ditakhir, nggak bisa. Itu makna syairnya ya. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini ada isti'arah makniyah di mana? Wa idzal maniyatu ansyabat al-qar. Di sini kira-kira kematian tuh punya kuku nggak? Bisa nggak mencengkramkan kuku? Nggak bisa. Berarti apa? Berarti di sini kematian itu diserupakan dengan apa? Dengan asad. Ya enggak? Berarti apa? Syubbiha. Syubbihatil maniyatu billah. Syubbihatil maniyatu bil asad. Berarti kita punya musyabbah dan musyabbah bi. Mana musyabbahnya? Maniyah, ya enggak? Maniyah diserupakan, namanya apa? Musyabbah. Musyabbah binya apa? Asad. Syubbihatil maniyatu bil asad, atau anu boleh ngomong hayawan muftaris, boleh, terserah. Syubbihatil maniyatu bil asad. Ya, musyabbahnya apa? Musyabbahnya adalah kematian. Musyabbah binya apa? Singa. Di sini masalahnya apa? Yang disebutkan apa? Maniyah atau asad? Maniyah. Berarti apa? Yang disebutkan cuma musyabbah. Musyabbah bi disebutkan enggak? Enggak. Musyabbah bi enggak disebut. Cuma apa? Ada nggak kira-kira sesuatu yang mewakili musyabbah bih yang dibuang ini?
Ada apa? Apa? Mana? Ini namanya apa? Ini namanya adalah sifat ya daripada asad, atau kita namakan dengan apa? Dengan lazim. Ini lazim daripada apa? Ini lazim lil asad. Sesuatu yang melazimi asad. Kenapa? Karena asad mesti memiliki kuku. Oke, kita sepakati dulu. Berarti apa? Yang disebutkan adalah asad. Yang disebutkan adalah maniyah. Maniyah ini apa? Musyabbah. Berarti yang disebutkan cuma musyabbah. Dan apa yang disebutkan? Dan lazim daripada musyabbah bihi yang dibuang. Paham nggak? Jadi musyabbah disebut, musyabbah bi disebut, tapi apa? Musyabbah disebut, musyabbah bi tidak disebut, tapi apa? Musyabbah bi yang tidak disebut ini diwakili oleh salah satu lazimnya, salah satu sifat yang melazimi musyabbah bi. Oke, kita lihat lagi kembali ke takrif ya. Oke. Wal makniyatu hiya allati tuwiya fiha dzikrul musyabbah bihi bi dzikri syai'in min nawazim. Oke. Isti'arah makniyah adalah isti'arah yang tidak disebutkan musyabbah binya. Tidak disebutkan lalu apa? Lalu diwakili oleh bidzikri syai'in min lawazimi. Jadi dia nggak disebut karena sudah terwakilkan oleh syai'in min lawazimi. Dalam hal ini syai'in min lawaziminya apa? Al-faraha. Paham nggak? Oke. Diam aja. Bidzikri syai'in min lawazimihi. Terus apa? Falam yuzkar fiha siwal musyabbah. Ya. Falam yuzkar fiha siwal musyabbah. Kenapa dinamakan dengan makniyah? Makniyah itu apa artinya? Dari kana yakni. Kana yakni. Kana yakni. Artinya apa? Mengkiaskan. Kiasan, tahu kiasan? Kinayah ya? Dari kinayah. Jadi maksudnya isti'arah makniyah adalah isti'arah yang dikinayahkan atau dikiaskan atau diisyaratkan. Gampangnya diisyaratkan ya. Jadi kinayah itu isyaratnya. Jadi isti'arah makniyah adalah isti'arah yang diisyaratkan. Kenapa? Karena di sini aslinya ada isti'arah, cuma apa? Nggak disebutkan secara lugas kayak tadi. Tadi kan lugas ya, langsung kita meminjam lafal ya. Di sini ada nggak peminjaman lafal? Nggak ada. Maniyah maksudnya maniyah memang maniyah kan? Jadi nggak ada pinjam-pinjaman di sini. Nggak ada pinjam-pinjaman, makanya dinamakan dengan apa? Dengan isti'arah makniyah, isti'arah yang diisyaratkan doang, tidak lugas seperti tasrih. Makanya dinamakan juga dengan tasrihiyah. Kenapa? Karena tasrih itu bermakna apa? Bermakna lugas. Jadi isti'arahnya lugas. Jadi pinjam-pinjamannya lugas. Kalau di sini kan harusnya minjam nih, harusnya minjam lafal asad, tapi tidak dilakukan. Yang dipinjam malah apanya? Yang dipinjam malah lazim, bukan lafal asad. Ya. Makanya dinamakan dengan isti'arah makni, isti'arah yang diisyaratkan gitu. Paham ya? Oke. Fat tasrihiyatu bla bla wal makniyatu bla bla wat takhyiriyatu. Kita masuk ke isim ketiga ya. Isim ketiga. Wat takhyiriyatu. Isti'arah takhyiriyah adalah apa? Hiya itsbatu dalikal lazimi ad-dalli 'alal musyabbahi bihi. Nah, takhiriyah itu gampang. Kalau kita udah paham makniyah, kita paham takhiriyah. Kenapa? Karena takhiriyah adalah ketika kita menetapkan lazim yang menunjukkan kepada musyabbah bihi. Oke, berarti setiap ada isti'arah makniyah pasti ada isti'arah takhiriyah. Kenapa? Karena isti'arah takhiriyah adalah ketika kita menetapkan al-zufar ini untuk maniyah. Ini namanya isti'arah takhiriyah. Ya. Maniyah punya alfar nggak? Nggak punya. Tapi di sini apa? Penyair menetapkan bahwa maniyah punya alfar. Nah, inilah yang dinamakan dengan isti'arah takhyil. Jadi takhyil itu apa takhyil?
menghayal-hayalkan. Jadi dia menghayal-hayalkan kalau si kematian ini punya kuku, gitu ya. Bisa mencengkram kuku gitu ya. Makanya dinamakan dengan isti'arah takhir. Gitu ya. Isti'arah maknanya yang mana? Isti'arah maknanya yang ini. Ini isti'arah maknanya. Nah, si lazimnya ini, penetapan lazimnya ini dinamakan dengan apa? Dengan isti'arah takhiriyah. Jadi di dalam contoh wa idzal maniyatu anshabat al-faraha kita temukan ada dua isti'arah, yaitu isti'arah makniyah dan isti'arah takhiriyah. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa setiap ada isti'arah makniyah pasti ada isti'arah takhiriyah. Kenapa? Karena mesti ada lazimnya, ya enggak? Ada lazimnya yang ditetapkan. Paham ya? Jadi isti'arah makniyah, isti'arah takhiriyah, isti'arah tasrihiyah. Oke. Cuma sebagian ulama menganggap bahwa isti'arah takhiriyah ini aslinya bukan isti'arah. Jadi dia bukan isti'arah secara istilah. Karena dia adalah isbat. Sementara isti'arah seperti yang tadi kita contohkan adalah meminjam lafal ya. Jadi di sini kan sama sekali nggak ada lafal yang dipinjam. Jadi sebagian ulama menolak untuk memasukkan isti'arah takhiriyah ini ke dalam isti'arah secara istilah. Jadi ulama ini tidak memasukkan isti'arah takhiriyah ke dalam isti'arah yang sesuai istilah. Cuma dia memasukkan isti'arah takhiriyah ke dalam bagian dari majaz akli. Kenapa? Karena majaz akli itu apa? Isnad, terjadi pada isnad. Sedangkan isbat itu isnad enggak? Isbat itu termasuk enggak? Kira-kira termasuk isnad enggak? Isbat lazim al-alfar diisbatkan untuk maniyah. Berarti apa di sini? Asnada al-alfar lil maniyati ala sabili al-isbat. Itu tafsirnya ya, tapi atau nggak usah pikirkan kalau misalkan bingung. Intinya isti'arah yang disebutkan oleh musannif ada berapa? Ada tiga. Ada tasrihiyah, makniyah, ada takhiriyah. Tuh. Paham ya? Jadi kalau bedakan isti'arah makniyah sama takhiriyah, makniyah itu yang asal yang tadi sebutkan, kalau takhiriyah asalnya. Ya, tahliyah lazimnya tuh. Lazimnya. Yes. Benar. Al-Musannif rahimahullah wa takhiriyatu hiya isbatu dzalikal lazimi ad-dal 'ala al-musyabbah bihi. Berarti kalau di kasus ini adalah azharnya ya, isbatul fa'ala dzalik isbatul alfari fi hadha syi'ri min babi al-isti'arah at-takhiriyah. Oke, terus qala al-musannif fa hiya mulazimatun lil makniyah. Berarti takhiriyah itu selalu melazimi makniyah. Artinya apa? Kalau ada makniyah pasti ada takhiriyah. Nahwu alfarul maniyati nashibat bi fulanin. Kuku dari kematian itu mencengkram fulan. Sama ini kalau ini syair aja. Kalau di sini enggak pakai syair ya. Alfarul maniyati nashibat bi fulanin. Tsumma qala syubbihatil maniyatu bis sab'i fil ightiyal. Diserupakan maniyah itu apa? Maniyah itu kematian ya. Bis sabu itu hewan buas ya. Kalau kita pakai asad sama aja. Jadi sabu atau asad. Sabu itu hewan buas. Fil ightiyal ya. Fil ightiyal. Jadi kenapa? Karena sama-sama apa? Sama-sama membunuh ya. Ightiyal itu apa? Membunuh. Jadi keserupaan antara maniyah dengan sabu adalah bahwa kedua-duanya sama-sama ganas ya, sama-sama membunuh.
Wastu'ira ismu sab'i laha. Lalu dipinjamkanlah nama atau lafal sabu untuk maniyah. Tsumma tuwiya dzikruhu isti'aratan bil kinayah. Lalu apa? Lalu dihapuslah penyebutan dari apa? Dari sabu dengan cara apa? Dengan cara isti'arah bil kinayah atau isti'arah makniyah. Jadi antum boleh ngomong isti'arah bil kinayah atau isti'arah makniyah. Terus faqal wa dulla alaihi bi dzikri lazimihi wa huwal alfar. Lalu ditunjukkanlah kepada sabuk yang dihapus ini dengan menyebutkan salah satu lazimnya, yaitu apa? Yaitu alfar. Wa isbatul alfari takhyiriyatun, dan menetapkan alfar untuk maniyah itu adalah apa? Itu adalah isti'arah takhyiriyah. Jadi menghayal-hayalkan kalau maniyah itu punya ku. Paham enggak? Paham ya? Jelas. Allah di Quran apa? Allah di Quran isti'arah makniyah. Ada yang bisa ngasih contoh nggak dari Quran? Oke, langsung masuk ke selanjutnya ya. Taksim kedua. Taksim kedua. Faslun. Qala al-musannifu faslun. Ai hadza faslun. Oke. Ini taksim keberapa? Kedua. Berarti taksimnya yang pertama selesai ya. Taksim pertama itu taksim yang inti ya. Yang tadi yang kita bahas taksim yang pertama itu adalah taksim inti daripada isti'arah. Taksim inti. Selanjutnya, dua taksim selanjutnya itu bukan taksim inti ya. Bukan taksim. Oke, faslun. Kita masuk ke taksim kedua. Al-isti'aratu in qurinat ba'dal qarinati bima yulaimul musta'ara minhu fa murashshahat. Coba antum kasih nama isti'arah. Isti'arah tasrihiyah. Ya apa aja? Terserah. Misal ra'aitu filan fil masjid, orang gemuk salat di masjid. Ra'aitu farosa fit tariq. Ra'aitu farosan. Farosan yang antum maksud apa? Orang yang larinya cepat, yang apa? Lari itu, lari yang aplikasi lari itu. Lari karcer ya? Oke, kita lihat. Ra'aitu farosan fit tariq. Farosan fit tariq. Farosan di sini makna aslinya apa? Mana sih makna wabahnya? Hewan sahil ya. Kuda itu namanya hewan sahil. Hewan yang meringkik. Oke, muradnya apa? Berarti ini wada, gini aja, wada. Muradnya apa? Muradnya lari culture. Berarti ya, kalau antum udah bisa mendatangkan contoh yang dekat dengan kehidupan kita hari ini, berarti antum sudah paham. Oke, ini isti'arah tasrihiyah gitu ya. Oke, fitorik jadi apa? Fitorik jadi kari. Oh, jangan fitorik deh. Fil Madinah, kalau fitorik kan di kuda ada jalan juga. Di apa ya? Di Donton misalkan ya. Di Donton, pernah ke Donton kan? Donton tuh bahasa Arabnya apa? Wasatul balad ya. Di Donton nggak ada kuda kan? Ada kuda, patung kuda. Enggak ada kuda beneran ya. Oke, ra'aitu farasan fi wasatil balad.
balad. Oke, saya melihat kuda di Downtown. Kuda maksudnya apa? Pelari kalter. Mungkin nggak ada kuda beneran di Downtown? Nggak mungkin, karena nggak boleh nggak sih? Boleh nggak? Ya kita anggap nggak, aturannya nggak boleh gitu ya. Oke, kita anggap nggak boleh. Kita anggap karena saking bagusnya itu nggak boleh ada kuda ya. Oke, Ro'ai itu farasan fi wasatil balad. Nah, karena di Downtown nggak mungkin ada kuda karena aturannya melarang ada kuda, berarti apa? Nah, berarti fi wasatil balad ini menjadi apa? Menjadi qarinatun mani'atun. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa faras ini bukan faras dengan makna aslinya. Berarti ini qarinatun mani'atun. Makanya kita pahami kalau di sini farasan bukan faras beneran, tapi apa? Pelari. Nah, ini qarinah. Ini qarinah. Ini namanya isyarah. Ini namanya isyarah. Oke. Boleh nggak setelah ini kita tambahkan lafal lagi? Setelah isyarah. Ini kan udah lengkap ya isyarahnya ya? Sudah tamam ya? Sudah lengkap, sudah sempurna. Boleh nggak kita tambahkan lafal lagi? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Misalkan apa? Ra'aitu farasan fi wasatil balad yahmilu apa? Yahmilu srafa atau yaqra. Yanzur ila srafa. Yang ngelihatin srafa. Udah sampai target belum? Yanzur ila srafa. Boleh nggak kita tambahin sampai gini? Boleh. Jadi boleh kalau istiarahnya udah lengkap, udah tamam, boleh kita tambahkan dengan lafal lain. Nah, ini lafal tambahan ini bisa jadi apa? Bisa jadi yulaimu al-musyabbaha. Bisa jadi apa? Yulaimu al-musyabbaha bi. Lafal tambahan yang di sini bisa jadi dia cocok untuk musyabbahnya, bisa jadi cocok untuk musyabbah bihi. Yulaim itu apa? Yulaim itu yunasib sama aja. La ama mulaim itu sama dengan munasib. Musyabbahnya mana nih? Hayawan sahil. Ini musyabbah. Musyabbahnya apa? Pelari kalter. Ini musyabbah. Berarti kan syubbiha pelari kalter bi hayawani as-sahil gitu ya. Oke, musyabbahnya mana? Hayawan sahil atau faras boleh. Ini berarti mimba ya. Mimba ini mim. Oke. Nah, kalau di dalam kasus ini ya, kita ngomong ra'aitu farasan fi wasatil baladi yanzuru ila srafa. Lafal yanzuru ila srafa kira-kira cocok untuk ini atau ini? Cocok? Enggak, yang kira-kira melihat srafa tuh kuda beneran atau pelari kalter? Berarti apa? Ini yulaim kepada apa? Pelari kalter. Tuh. Itu kalau yulaim musyab, berarti ini apa? Dia yulaim musyabbah bihi. Oke, salah satu sifatnya kuda apa ya? Yang kira-kira ini cepat. Soalnya pelari kalter juga cepat. Oke, kira-kira berkaki 4 misalkan. Berkaki 4 misalkan ya. Berkaki 4. Misalkan lahu arjulun arba misalkan ya. Oke. Ini kasus pertama ya. Ini kasus pertama selesai. Oke, hapus ya. Oke, kita ganti misalkan. Misalkan kita ngomong ra'aitu farasan fi wasatil balad. Terus kita tambahkan lafal lagi. Misalkan lafalnya apa? Lahu arjulun arba. Misalkan ya. Ini contoh doang ya. Saya melihat ada sesosok kuda di wasatul balad. Dia punya kaki 4, gitu ya. Tadi kita sepakati ya bahwa di sini di wasatil balad menghalangi kita untuk memaknai faras dengan faras beneran. Sepakat nggak? Sepakat ya. Oke. Berarti apa? Sehingga kita harus memaknai faras ini dengan selain makna hayawan sahih, yaitu apa misalkan pelari kalter. Oke, tapi setelahnya didatangkan sesuatu lafal yang baru. Lafal ini kira-kira cocok untuk musyabbah
atau musyabbah bihi? Musyabbah. Untuk musyabbah. Kira-kira kalau misalkan lafal yang baru ini cocok untuk musyabbah bihi, kira-kira isti'arahnya tambah kuat nggak? Misalkan nih, saya melihat kuda. Jangan ditonton deh. Biar, saya melihat kuda misalnya di rumah misalkan ya. Saya melihat kuda, ra'aitu farasan fi syaqqah ya. Ra'aitu farasan fi syaqqah ya. Saya melihat kuda ada lagi duduk di syaqqah. Berarti mungkin nggak ada di syaqqah ada kuda? Ya mungkin, berarti orang kan? Pasti orang ya. Tapi saking miripnya orang ini sama kuda, kita ngomong apa? Lahu arjulun arba. Dia. Saya melihat pelari culture, saya melihat kuda di syaqqah, dia punya kaki 4. Boleh nggak? Boleh ngomong gitu. Nah ini untuk apa? Fungsinya apa? Lahu arjulun arba, untuk menguatkan isti'arahnya. Jadi saking dia mirip dengan kuda, dia sampai punya 4 kaki gitu ya. Berarti lafal tambahan ini yula'imul musyabbah atau yula'im musyabbah bihi? Yula'im musyabbah bihi. Ya, ini contoh gampangnya ya. Oke. Kita masuk ke syair ya, biar lebih enak. Soalnya musannif menjelaskannya dengan syair. Atau ntar deh syairnya. Kita baca dulu ya. Faslun al-isti'aratu in qurinat ba'dal qarinati bima yula'imul musta'ara minhu famurasyahatun. Oke. Isti'arah kalau dia ditemani ya, kalau dia dibarengi setelah disebutkannya qarinah dengan sesuatu yang yula'imul musta'ara minhu. Ayo, musta'ara minhu itu apa? Oke. Tadi belum sempat jelaskan ya. Oke. Isti'arah ada rukunnya ya. Ra'aitu asadan, kan ra'aitu asadan fil hammam. Asadan itu berarti kita punya makna maudhu'nya apa? Hayawan makna muradnya apa? Rajul bija ya. Ini musyabbah bihi. Kita punya istilah lain. Yaitu apa? Lafal yang dipinjam kita namakan dengan musta'ar. Kenapa? Karena dia yang dipinjamnya. Baju, ingat baju ya? Baju itu dipinjam ya? Baju itu dipinjam. Dipinjam dari siapa? Dipinjam dari hayawan muhtaris. Ini berarti apa? Namanya musta'ar minhu. Jadi orang yang dipinjami darinya gitu ya. Nah, ini namanya apa? Musta'ar, dipinjam. Misalkan Akbar yang punya baju, Akbar punya baju ini misalkan. Atau Akbar meminjam baju ini ya. Nah, berarti saya siapa? Saya yang meminjamkan ya enggak sih? Ya. Atau saya orang yang barangnya dipinjam. Berarti namanya apa? Musta'ar minhu, yang dipinjam darinya. Ya. Karena baju ini dipinjam dari saya sebagai pemilik gitu. Nah, terus Akbar meminjam baju. Kita namakan apa Akbar? Musta'ar lahu. Ya. Musta'ar lahu. Yang dipinjamkan untuknya. Ini kan hadzal libas musta'ar li Akbar. Wa musta'arun minni ya. Min dafa gitu ya. Wa hadzal libas ismu apa? Ya musta'ar. Ini barang yang dipinjam. Ya. Oke. Clear ya? Berarti kalau musta'ar lahu itu adalah apa? Adalah musyabbah. Jadi musyabbah itu nama lainnya apa? Musta'ar lahu. Clear ya? Hayawan muftaris ini dia namanya apa? Musyabbah bihi. Nama lainnya apa? Musta'ar minhu. Nah, terus si asad ini namanya apa? Lafal yang dipinjam atau musta'ar. Oke. Kita ulang. Wal isti'aratu in qurinat ba'dal qarinati bima yula'imul musta'ara minhu fa murasyahatun. Oke. Isti'arah kalau dibarengi setelah disebutkannya qarinah dengan sesuatu yang yula'im kepada musta'ar lahu atau musyabbah bihi, maka dinamakan dengan apa? Dengan isti'arah murasyahah. Oke, kita langsung contoh ya. Nahwu ra'aitu asadan fil hammami lahu libadun. Contohnya apa? Antum ngomong ya,
Saya melihat sesosok asad di dalam kamar mandi, dia punya libat. Libat itu apa? Rambutnya ini loh, singa. Surai. Tahu kan? Singa yang punya rambut itu namanya apa? Libadun atau surai ya kalau bahasa Indonesia ya. Surai. Oke, saya melihat sesosok asad di dalam kamar mandi, dia punya surai. Oke. Mungkin nggak ada asad di dalam hammam? Nggak mungkin. Berarti apa? Fil hammam ini menjadi qarina. Nah, setelahnya didatangkan lafal tambahan, yaitu apa? Yaitu libadun. Nah, libat ini kira-kira yulaim hayawan muftaris atau yulaim rajul huja? Yulaim hayawan muftaris. Ya enggak? Cocok buat singa atau cocok buat orang? Cocok buat singa. Ya, cocok buat singa. Nah, singa itu berarti apa? Singa itu adalah musta'ar minhu atau musyabbah atau musta'ar minhu. Nah, karena pada isti'arah ini didatangkan sesuatu yang yulaimun musta'ar minhu, maka dinamakan dengan apa? Dengan isti'arah murasyahah. Murasyahah artinya apa? Dikuatkan ya, dikuatkan. Jadi saking miripnya orang ini dengan singa, sampai-sampai kita katakan bahwa dia itu punya surai. Kayak tadi, saking miripnya pelari karcer ini dengan kuda, kita katakan bahwa dia punya kaki 4 gitu ya. Saking seringnya dia lari misalkan. Saking seringnya dia lari, dia punya kaki 4 gitu ya. Paham ya? Oke, itu pertama ya. Berarti kalau yulaim musta'ar minhu atau musyabbah, antum tulis ya. Atau musyabbah gitu di atas. Al yulaimul musyabbah. Biar antum enggak bingung. Al-isti'aratu in qurinat ba'dal qarinati bima yulaimul musta'ar minhu awil musyabbah. Fa murasyahah. Dinamakan dengan murasyahah. Nahwu ra'aitu asadan fil hammami lahu libad. Jadi seolah-olah saking miripnya dia dengan asad, dia itu asad beneran sampai punya libat. Oke, selanjutnya isim kedua. Wa in qurinat bima yulaimul musta'ar lahu. Nah, kalau dibarengi dengan sesuatu yang cocok dengan musta'ar lahu atau musyabbah bihi, maka dinamakan dengan apa? Maka dinamakan dengan mujarradatun. Maka dinamakan dengan mujarradah. Contohnya apa? Ra'aitu asadan fil hammami lahu silah. Ya. Saya melihat asad di dalam hammam, dia punya senjata. Pertanyaannya, bisa nggak asad punya senjata? Nggak bisa. Punya pedang nggak bisa kan? Oh, berarti apa? Tambahan, lafal tambahan yaitu lahu silah ini yulaim untuk siapa? Yulaim untuk rajul suja atau yulaim untuk musyabbah bihi. Musyabbah ya? Ya musyabbah atau musta'ar lahu. Tadi sebelumnya saya bilang apa? Yang ini, yang murasyah. Musyabbah bihi ya, sorry. Tadi berarti yang pertama yulaim musta'ar minhu musyabbah bihi. Yang kedua ini yang yulaim musta'ar lahu berarti apa? Musyabbah. Tadi. Yang ditambahin bihi ya, yang pertama. Oke. Gitu ya. Berarti apa? Silah ini namanya apa? Silah ini dinamakan dengan tajrid ya. Jadi lafal tambahannya dinamakan dengan apa? Dengan tajrid. Kalau sebelumnya lafal tambahannya dinamakan dengan apa? Dengan tarsyih. Jadi ada tarsyih dan tajrid. Jadi tarsyih dan tajrid ini nama untuk lafalnya. Isti'arahnya namanya apa? Isti'arahnya namanya murasyahah atau mujar. Jadi kalau isti'arah murasyahah adalah isti'arah yang di dalamnya terdapat tarsyih. Kalau isti'arah mujarradah adalah isti'arah yang di dalamnya terdapat tajrid, ya. Jarrada artinya apa? Membersihkan, menelanjangi, melepaskan. Berarti mujarradah itu dilepaskan ya. Dilepaskan dari apa kira-kira? Dilepaskan dari mubalaghah. Tadi mujarradatun, kenapa dinamakan dengan mujarradah? Li'anna listi'arata hina idzin jurridat anil mubalaghah. Berarti dia jurridat an al mubalaghah. Dia dilepaskan dari mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Hiperbola. Dilepaskan dari hiperbola. Oke. Isti'arah itu ada mubalaghahnya Kak? Ada. Ya. Ketika kita katakan ra'aitu asadan fil hammam, mubalaghah enggak kira-kira? Mubalaghah hiperbola enggak?
Hiperbola. Kenapa? Karena kan ini udah jelas-jelas orang ya, tapi kita untuk orang ini kita gunakan lafal asad. Jadi seolah-olah dia itu memang salah satu individu dari hewan yang namanya asad, ya enggak? Mubalaghah nggak kira-kira? Mubalaghah, hiperbola nggak? Hiperbola itu. Saking miripnya dia dengan asad, kita katakan bahwa dia asad. Atau tadi, saking miripnya pelari karakter dengan kuda, kita katakan bahwa dia itu kuda itu sendiri gitu. Itu namanya mubalaghah. Nah, ketika isti'arah diberikan tajrid sehingga dia menjadi isti'arah mujarradah, dia itu menjadi lemah dalam mubalaghah. Coba ke yang tadi ya, yang strafa itu ya. Saya melihat sesosok faros di downtown lagi ngelihat strafa. Kira-kira strafa itu bisa dilihat kuda nggak? Nggak bisa. Ya. Berarti kita semakin yakin nggak kalau orang ini bukan kuda? Iya kan? Kenapa? Karena ada lafal melihat strafa, yang zuru ila strafa. Nah, berarti kehilangan hiperbolanya nggak? Kehilangan hiperbolanya atau semakin lemah hiperbolanya. Ya. Jadi dia yang tadinya kita miripkan dengan kuda, malah kita kasih sifat yang mirip manusia. Jadi sehingga kita mikir, oh ini kayaknya memang beneran bukan kuda nih. Ya. Jadi kehilangan kekuatan mubalaghahnya. Makanya dinamakan dengan mujarradah. Lima sumiyat bil mujarradah li'annaha hina idzin jurridat 'anil mubalaghah atau li'annaha hina idzin dha'ufat fihal mubalaghah. Oke, paham ya? Paham nggak? Benar? Paham ya? Kalau nggak paham nanti di rumah di murojaah dibaca syarahnya tuh. Oke. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Wa in qurinat bima yula'im musta'ar lahu fa mujarradatun nahwu ra'aitu asadan fil hammami lahu silah. Ya, jadi lahu silah ini dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan tajrid. Dinamakan dengan tajrid. Jadi lafal yang yula'im kepada musta'ar lahu dinamakan dengan tajrid. Oke, terakhir wa illa famutlaqatun. Wa illa itu maksudnya apa? Wa illa ay wa illam yakun kadzalik. Kalau dia tidak begitu, kalau dia tidak ditemani dengan salah satu dari mulaim, maka dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan mutlaqah. Oke. Contohnya apa? Contohnya kita ngomong ra'aitu farasan. Ra'aitu farasan fi wasatil balad. Saya melihat sesosok faras di downtown. Sampai sini doang. Ada mulaimnya enggak?
Tidak ada. Nah, ini namanya apa? Yang tidak ada mulaimnya dinamakan dengan isti'arah mutlaqah. Ini namanya isti'arah mutlaqah. Karena tidak ada mulaim. Oke. Kita baca qaulul musannif wat tarsyihu ablaghu minal itlaqi al ablaghi minat tajrid. Nah, ini. Oke, tarsyih. Isti'arah yang diberi tarsyih itu dia lebih mubalaghah, lebih hiperbola ketimbang apa? Isti'arah yang mutlaq. Oke, kita kasih langsung contoh 3 ya. Kan ini kita anggap sama ya. Oke. Ra'aitu asadan fi wasatil balad. Kita tambahkan misalkan lahu arjulun arba, ya. Lahu arjulun arba. Oke, terus selanjutnya apa? Ra'aitu asadan fi wasatil balad yang luru ila sarafa. Yang luru ila sarafa. Ya. Ini namanya apa? Isti'arah murasyah. Kenapa? Karena ada tarsyih. Tarsyih itu apa? Lafal yang yulaim kepada apa? Kepada musyabbah bihi. Terus ini namanya apa? Yang kedua, ini namanya mutlaqah. Kenapa? Karena tidak ada mulaim. Terus terakhir, itu namanya apa? Mujarradah. Kenapa? Karena ada mulaim kepada musyabbah. Ada tajridnya. Oke, secara kekuatan mubalaghah ya yang tadi saya bahas, secara kekuatan hiperbola, kira-kira yang paling kuat mana? Yang benar-benar kelihatan sebagai kuda. Siapa? Namanya? Orang bakal berpikir bahwa ini kuda beneran ketika kita katakan apa? Ketika kita katakan dengan isti'arah murasyah, kita katakan ra'aitu farasan fi wasatil baladi lahu arjulun arba. Saya melihat ada pelari culture, ada kuda. Ada kuda di downtown, dia punya kaki 4. Kira-kira udah mirip kuda beneran belum? Udah. Nah, ini berarti dia paling hiperbola saja. Padahal ini kan orang maksudnya, pelari culture. Tapi karena saking miripnya dia dengan kuda, kita katakan dia itu faros lahu arjulun arba. Kira-kira hiperbola banget gak? Hiperbola itu. Saking miripnya dengan kuda. Oke. Lalu berarti kan kita bisa simpulkan bahwa apa? Isti'arah murasyah ini adalah yang paling kuat, ya nggak? Yang paling kuat. Oke. Ini yang paling kuat. Oke, setelah isti'arah murasyah yang paling kuat selanjutnya apa? Yang paling kuat selanjutnya adalah isti'arah mutlaqah. Nah, yang terakhir adalah yang paling lemah adalah isti'arah mujarradah. Kenapa? Karena yang tadinya kan dia ngomong gini, ra'aitu asadan fi wasatil balad. Ra'aitu farasan fi wasatil balad. Saya melihat kuda di tengah-tengah downtown. Nah, tadi kan kita udah ngomong, nggak mungkin di downtown ada kuda. Oh, berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah pelari culture. Tapi digunakan lafal kuda untuk menunjukkan makna pelari culture. Mubalaghah nggak kira-kira? Mubalaghah karena dia yang pelari culture adalah manusia, malah dia ngomongnya faros gitu. Oke. Lalu setelah itu dia datangkan lagi lafal tambahan, yaitu apa? Yang luru ila sarafa. Kira-kira semakin kuat nggak keyakinan kita bahwa ini pelari culture? Iya kan? Berarti mubalaghahnya semakin lemah nggak? Semakin lemah. Nah, makanya secara kekuatan paling kuat tarsyih. Selanjutnya apa? Itlaq, lalu apa? Tajrid. Makanya gitu ya. Jadi wat tarsyihu ablaghu minal itlaq. Tarsyih itu lebih mubalaghah daripada itlaq. Yang mana itlaq ini ablagh minat tajrid. Gitu ya. Paham ya secara kekuatannya. Jadi yang secara kekuatan paling kuat tarsyih, terus yang tengah-tengah itlaq, yang terakhir yang paling lemah adalah tajrid. Gitu. Paham ya? Pertanyaannya. Bentar, tulis dulu. Kalau mau nulis. Oke, tak tanya. Mungkin nggak tarsyih dan tajrid berkumpul? Mungkin nggak? Jawabannya adalah mungkin. Mungkin ya. Misalkan kita katakan apa tadi? Ra'aitu farasan fi
wasatil baladi lahu arjulun arba'un wa yanzuru ila strafa. Boleh nggak? Boleh. Berarti kita punya tarsyih dan tajrid dalam satu waktu yang sama. Oke. Nah, kata para ulama atau kata musannif juga, kalau tarsyih dan tajrid berkumpul, maka dia secara kekuatan seperti mutlaq. Kenapa? Karena mulaimnya saling membatalkan nggak? Ya, satunya mirip dengan kuda, satunya mirip dengan orang. Saling tabrakan nggak? Tabrakan. Berarti kita anggap nggak ada. Jadi 1 min 1 ya, tak? 1 min 1 sama dengan 0. Nah, berarti apa? Mutlaqah. Jadi seolah-olah tidak ada mulaim sama sekali. Kenapa? Karena dua mulaim ini saling membatalkan. Contohnya apa? Contohnya ada di syair ya. Kita lihat syairnya. Qala syair lada asadin syaki as-silahi muqaddafin lahu libadun. Azfaruhu lam tuqallami. Coba ada yang buka ma'ani dong. Qadzafarnya apa? Qadzafa yuqaddifu. Ada yang nemu nggak? Qadzafa yuqaddifu. Oke, kalau nggak nemu ya udah kita artikan ya yang muqaddafin. Oke, lada asadin di sisi ya, lada itu di sisi ya. Inda di sisi sesosok asad yang dia itu menghunuskan pedang, yang menghunuskan pedang. Asad punya pedang nggak? Nggak punya ya. Muqaddafin. Ini kita lewati ya. Apa? Melempar. Qadzafa melempar. Berarti muqadzaf dilempar. Melempar berulang kali. Menghunuskan. Oke, kita lewat ya. Daripada sana. Oke, lada asadin syaqis silahi. Di sisi sesosok orang, sesosok rajul huja yang dia itu syaqis silah, yang dia itu apa namanya? Menghunuskan pedang. Lahu libadun alfaruhu lam tuqallami. Dia itu punya surai. Dia punya surai. Yang mana terus dia juga punya kuku. Kukunya ini belum dipotong ya. Karena tajam-tajam ya. Oke. Asad ini kita pahami sebagai apa? Sebagai rajul syuja' ya. Atau mamduh daripada syair ya. Mamduh, orang yang sedang dipuji-puji penyair ya. Mamduh syair. Oke, syakisilah mulaim kepada apa? Mulaim kepada rajul. Nah, terus setelahnya datang apa? Datang sesuatu yang mulaim kepada apa? Kepada hayawanmu. Ini berarti di sini syakisilah adalah apa? Tajrid, ya enggak? Lahu libadun anfaru bla bla bla. Itu namanya apa? Ini tajrid sama kasih ngumpul. Nah, kata musannif ini fi quwwati al-mutlaq. Jadi isti'arah yang seperti ini, isti'arah yang ngumpul di dalamnya tarsyih dan tajrid secara bersamaan dinamakan itu secara kekuatan seperti apa? Fi quwwati al-mutlaq. Jadi fi quwwati al-mutlaq.
kalau dikata musannif di syarah ya, waqad yajtami'u at-tarshihu wat-tajridu fatakunu al-isti'aratu fi quwwati al-mutlaqah. Jadi secara kekuatan dia seperti mutlaqah karena saling membatalkan ya mulainya. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sudah selesai di وقفنا عند قول المصنف والترشيح أبلغ من الإطلاق الأبلغ من التجريد ويليه قوله فصل إن كان المستعار اسم جنس أي اسما غير مشتق فسنبحث فيه في اللقاء الآتي. Ini syairnya ada di kitab ya. Kalau mau misalkan malas tulis ada di kitab. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Tadi kan saya sempat jelasin ya. Ketika contoh isti'arah tasrihiyah, saya jelasin bahwa di situ terjadi tasrih terlebih dahulu. Terjadi tasrih lalu terjadi isti'arah. Jadi syubbiha. Jadi saya tadi kan nulis syubbiha. Ar-rajulu syuja'u bil hayawanil muftarisi bi jami'is syaja'ah fi kullin atau bi jami'il jara'ati fi kullin fastu'ira fahuzifa al-mushabbahu wastu'ira lafzul mushabbahi bihi lidalalati ala al-mushabbahil mahdhuf gitu. Nah, itu semua itu namanya apa? Itu namanya ijra. Itu namanya ijra. Jadi kalau di dalam nahwu kita mengenal namanya i'rab. Di dalam sharaf kita mengenal namanya apa? I'lal. Di dalam ilmu bayan kita mengenal konsep sistem namanya ijra. Jadi i'rab, i'lal, ijra. Jadi kalau misalkan antum mau jago ilmu bayan, antum nanti ketika baca Quran atau antum lagi baca kitab ya, terus kira-kira ada isti'arah, antum melakukan ijra. Jadi ini kira-kira tasbihnya di antara apa? Lalu yang dihapus apanya? Lalu yang dipinjam apanya? Itu namanya ijra. Dan ijra yang tadi saya sampaikan itu adalah ijra yang simpel ya. Kalau ijra yang lebih ini itu masih ada lagi. Ntar ada fadhu iya annahu kadza wa kadza wa kadza dan seterusnya. Jadi ada ntar namanya isti'a ya. Tapi saya nggak jelaskan karena nanti memakan waktu dan mungkin sedikit membingungkan ya kalau isti'a ya. Jadi tadi yang saya sampaikan adalah ijra yang istilahnya apa ya? Ijra yang simpel ya. Kalau antum mau contoh ijra yang lebih panjang, antum coba buka misalkan syarah Talkhisul Miftah. Syarah Talkhisul Miftah. Tuh, antum buka di bagian Ilmul Bayan. Kalau misalkan penasaran, kalau nggak penasaran nggak apa-apa. Ya. Itu namanya ijra. Jadi i'rab, i'lal dan ijra. Oke, wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakara